bahwa ikrar baiat secara lisan saja tidak berarti jika baiat itu tidak dihayati dengan sempurna dan tidak disertai dengan kebulatan tekad di dalam hati. Apa yang kita raih? Apa yang akan kita raih dengan menghayati ikrar baiat kita lalu mengamalkannya dengan sempurna? Apa janji Allah Ta'ala untuk hal tersebut? Baiat itu akar katanya atau masdar katanya itu adalah dari bay'un. Ya, jual beli. Kenapa ada di dalam agama? Karena di sini ada tawar menawar, ada seorang yang memberi dan menyerahkan dan ada yang mengambilnya. Menerima. Jadi ada yang berkorban tentu ada yang memberi imbalan. Contoh saja misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Ketika hewan kurban disembelih, Allah Ta'ala mengatakan bahwa daging, tulang, kulit itu tidak akan sampai kepadaku. Tetapi yang sampai kepadaku adalah takwa dari kalian atau kamu sekalian. Jadi artinya baiat itu sendiri hanya diikrarkan, dilafalkan ataupun diucapkan ini itu tidak akan sampai kepada Tuhan, tetapi harus tadi itu diikrarkan dengan lisan, diturunkan sampai di hati dan diamalkan. Nah itu dia. Jadi baik ibadah itu puasa, baik itu haji ataupun baik itu sholat dan segala macam, kalau hati ini tidak juga mengikuti gerakan-gerakan daripada apa yang diucapkan. Jadi janji seperti Hadrat Masih SAW menerangkan tentang 10 syarat baiat. Itu indah sekali. Beliau tidak serta-merta diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Lalu beliau berdiri di depan dunia mengatakan, saya hari ini mendakwakan diri, tidak. Tapi beliau kemudian mencari patisari daripada Al-Quran itu. Nah akhirnya tersimpullah 10 poin tadi, syarat-syarat baiat. Itu luar biasa, indah, padat, dan sempurna sekali. Sehingga tidak ada satupun peluang yang terkeluar daripada kebagusan dan kesempurnaan daripada Islam. Dan memang seperti itu intisari dari Islam. Iya, ajarannya itu. Ini sekedar lip service saja tidak memadai, harus ada praktis pengamalan. Betul. Jadi ada antara luar dan dalam ya. Yang ada, jadi kecantikan itu tidak hanya dalam ucapan manis saja, tetapi dia itu akan ada di dalam inner beauty itu muncul dan menjadikan pesona buat yang lain juga. Bahkan jangan salah, jangan hanya manusia saja, malaikat pun akan terpesona dan Tuhan pun akan menurunkan ridhonya. Jadi gaungnya ini artinya dari manusia biasa yang sangat sederhana, sangat tidak ada artinya. Ketika Allah Ta'ala menurunkan karunia, lalu karena di dalam jiwa orang tersebut ada bakat, talenta dan kemampuan itu keluar keagungan-keagungan itu yang akhirnya Tuhan pun ya berimbanglah menurunkan mujizat, perlindungan, janji-janji dan sebagainya. Apakah bisa kita katakan salah satu wahyu yang diterima oleh Hazrat Masih Maud ini hafidzu kulaman fiddar sebagai janji pada mereka yang benar-benar menghayati dan mengamalkan dari ikrar baiat ini? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya, sebetulnya itu mansya ilahi ya. Kata Allahu la ghalibanna wa rasul itu bahwa tidak dibiarkan beliau sendiri lalu sendiri masuk surga, tidak. Jadi ini sudah mansya ilahi bahwa beliau nanti kamin fiatin kalilatin galabat fiatan kasiratun biiznillah itu dia akan menjadi golongan yang kecil yang tidak dipandang oleh dunia, lama-lama akan pengaruhnya tadi membesar dan akhirnya sampai kepada tujuan Allah, bukan tujuan beliau. Tujuan ilahinya itu akan tercapai dia. Baik. Selanjutnya, apa hal yang paling utama yang terdepan yang beliau sampaikan di dalam buku beliau tersebut yang perlu kita yakini untuk mengikuti ajaran beliau? Ya, kalau saya bisa menganjurkan kepada pembaca Bahturanu, di halaman ini antara 15-18 itu ada 10 poin. Dan ini kalau kita bisa betul-betul mencermati, menghayati, dan mencoba mengamalkan. Contoh saja ini. Beliau menulis bahwa ikrar baiat secara lisan saja itu tidaklah berarti. Jika baiat itu tidak dihayati dengan sempurna dan tidak disertai dengan kebulatan tekad ya, dalam hati, apa yang kita raih dengan menghayati ikrar baiat itu kita dan mengamalkannya dengan sempurna. Ya. Nah jadi di sini artinya faida azamta fatawakal alallah. Jadi manakala kita sudah artinya bulat hati beriman kepada seseorang imam zaman atau seorang Rasul Allah. Pernah Nabi Muhammad SAW itu selalu dikejar diikuti oleh seseorang narik-narik jubah beliau. Ya Rasulullah aku sangat cinta kepadamu. Diam saja. 2 kali ya Rasulullah aku sangat cinta. Dan ketiga kali betul kamu? Nah, bersiap sedialah dengan datangnya kemiskinan yang akan datang kepadamu begitu cepatnya. Seperti air bah yang turun dari bukit tinggi dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Jadi bukan nanti pujian, sanjungan, dan hadiah-hadiah berlimpah, tidak. Tapi kemiskinan. Artinya di situ, ketika kita menyatakan baiat kepada seorang imam zaman, itu harus ada tekad. Pasti ada cobaan ujian, ketakutan, kemiskinan, nyawa akan hilang, dan kehormatan, segala itu. Nah, jadi disitulah bahwa ketawakalan dah itu yang harus dipatuhi. Dan jangan berubah hati itu. Istiqamat, ya, qanaah, lalu
menjadi orang yang patuh, taat, dan tadi tulus, ikhlas, dan tawakal. Artinya yang pertama memang kita harus memiliki satu keyakinan bahwa adanya Allah Ta'ala itu sebagai yang maha qadir, maha qayyum ya. Betul. Yang menciptakan segala sesuatu. Ya, betul. Kemudian ada yang keduanya, boleh? Iya, silakan. Nah, itu di dalam dia mengatakan gini, walaupun Allah Ta'ala itu jauh, tapi dia sangat dekat. Ya. Dan ini jauh tetapi dekat. Makanya di dalam kata nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Jadi sebetulnya di dalam hadis, dalam Quran juga mengatakan bahwa Allah itu apa yang kamu ucapkan dicatat. Ya, apa yang kamu lihat Tuhan tahu kedalaman hati kamu. Apa yang kamu inginkan kelihatan ketulusannya itu. Nah, Nabi ketika beliau itu diutus oleh Subhanahu wa taala, pada saat itu sudah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah pasrah. Makanya Nabi Ibrahim disuruh atau menyembelih putranya itu suatu perlambang. Ya. Kamu bersujudlah. Berarti artinya bersujud sepenuh hati ke sana. Sembelihlah dia, itu juga nilai-nilai pengorbanan. Hijrahlah kamu. Jadi jangan kamu ada lagi hati terpaut dengan kecintaan terhadap dunia. Itu semua yang diajarkan melalui perintah-perintahnya itu merupakan amanah, ya, petunjuk bagi kita. Itu bagaimana Allah itu jauh, tapi selamanya dia itu dekat dengan manusia. Dikatakan bahwa Allah itu jauh, pada dasarnya adalah beliau itu dekat, dia itu dekat. Dekat sekali. Tapi ketika dikatakan dekat, dia itu jauh. Ya, betul. Oke. Selanjutnya beliau kembali bersabda dalam buku tersebut, manakala di dalam diri manusia terjadi suatu perubahan baru, maka baginya dia, Tuhan itu pun akan menjadi Tuhan yang baru bagi dia. Allah Ta'ala itu Tuhan yang tersebut memperlakukannya dengan penampakan yang baru pula. Bagaimana kita harus memahami sabda beliau? Sekarang sudah diketemukan alat yang sangat canggih, ada drone namanya. Kamera kan statis ini ya. Tapi ada kamera yang bisa terbang dia. Dia melihat, wih begitu indahnya di atas. Sama seperti kita jalan kaki, kita naik sepeda motor, naik mobil. Tapi kita kalau naik pesawat terbang, kita akan melihat suatu pemandangan yang makin lama makin indah gitu. Atau kita mendalami lautan. Nah, di dalam kehidupan ini, kalau kita meniti perjalanan menuju Tuhan, banyak lika-liku. Ada mujizat, pertolongan, ada yang pengabulan doa, ada kenikmatan, kelezatan, pertolongan yang di luar dugaan, seperti itu. Jadi, iman semakin tambah dan penampakan Tuhan juga semakin hebat. Bukan Tuhan yang berubah. La tabdila li kalimatihi, bahwa Tuhan itu tidak berubah, tidak berubah. Dunia ini tidak berubah. Tapi kita yang berubah, kita maju, kita naik pesawat, kita menyelam itu kan. Kita yang ada perubahan. Tapi seakan-akan panorama dan pemandangan indah yang Tuhan itu yang berubah-ubah. Padahal kenyataannya ini ada revolusi, ada perubahan inkilab itu di dalam diri kita. Itu dia sebenarnya. Apakah bisa kita bilang bahwa Allah Ta'ala itu memperlihatkan wujudnya melalui pertolongan kepada seseorang sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing? Makanya kita diperintahkan untuk taat pada Rasul. Ikuti dia. Itba fi Rasul itu apa? Karena beliau itu akan berjalan cepat. Dia akan menembus dari segala mara bahaya, cobaan dan ujian. Pengabulan doa dan banyak sekali tanda-tanda. Jadi katanya itu ham huehe khairul umam. Kita orang biasa. Tetapi kita menjadi umat yang terbaik. Ya, ham huehe khairul umam, tusai khairul rasul. Karena engkau adalah rasul yang terbaik. Tere kadang berhanese, kadang berhayam nih. Karena engkau melangkah cepat, kami terbawah. Beliau naik kereta cepat, kita cepat di bawah juga ke ujung dunia kita. Nah, jadi kita bergabung dengan Rasul, dengan Imam Zaman atau Jemaat Khilafat ini, maka kita juga rohani kita akan terbawa. Seperti halnya apa? Kita mencangkokkan diri, ya, pohon, ya, okulasi dia. Masukkan di sini, cepat berbuah dia. Ya. Kalau kita sendiri menanam, 7 tahun, 8 tahun dia begitu. Artinya dengan mengikuti Rasulullah SAW untuk zaman ini adalah Masih Maud SAW, kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala yang jauh lebih besar. Iya, betul. Dan cepat berbuahnya juga. Ya, karunia-karunia itu kan luar biasa. Ya. Baik. Kemudian Bapak, di sini beliau kembali bersabda, berimanlah kepadanya, kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah mengutamakan dia, Allah Ta'ala itu, lebih dari dirimu sendiri, lebih dari kesenangan-kesenanganmu sendiri, dan dari segala perhubungan-perhubunganmu. Mohon Bapak uraikan bagaimana cara kita mendahulukan Allah Ta'ala daripada diri kita sendiri, daripada kesenangan kita sendiri. Dan sebetulnya sangat mudah ya. Ya, ada dikatakan, man karana nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang menghargai dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Jadi ilmu ma'rifat baru akan mendapatkan ilmu hakikat kalau dia tahu siapa kita. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan hidup dan kita ini siapa? Kita abdi, hamba. Enggak lebih. Kita hanya hidup untuk mengabdikan diri. Tetapi tatkala kita menjalani hidup sebagai pengabdian ini,
maka kita akan dapati Tuhan yang maha pemberi, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha kuasa. Tapi coba jangan jadi hamba Allah, ibadur rahman. Oh, jauh dia dari rezekinya, dari hakikatnya, kebenarannya itu. Sama seperti tatanan dunia, seperti apa ya? Betul. Seperti seorang pelayan yang mendahulukan kepentingan majikannya, tentu majikannya akan memberikan lebih pada hambanya. Betul. Sekarang contoh saja sholat, ada 27 kali, ya, puasa akan diampuni dosa, haji akan semua dikasihkan kesejahteraannya. Itu kan Tuhan itu tanpa batas dalam memberi itu. Nah, jadi kembali kepada fitrah, siapa diri kita. Jadi siapa yang mengenal kita ini hamba, lalu yang kita sembah adalah Allah Khalik itu yang maha pencipta. Nah, di situ, tapi kita tidak bisa jalan sendiri, harus dibimbing tadi. Ihdinas siratal mustaqim, ada pembimbing hadi itu yang membawa hidayah dan petunjuk. Oke, kita harus mengenal diri kita sendiri bahwa kita hanyalah seorang hamba. Ya, para pembangkang, yang orang yang mukafir, mukazib itu karena harganya di dirinya. Dia sudah jadi iblis, dia jadi setan, dia jadi karena merasa diri hebat. Tapi orang yang katanya Allahu Akbar, saya ini betul ya, orang paling benar. Nah, ini karena fitrahnya bersih tadi, ya. Jadi sejak lahir dia sudah fitrahnya bersih, otomatis dia bisa menerima. Kalau jiwanya metalik, itu ada besi sembrani nempel ya. Ya. Nah, itulah orang-orang yang merendah tadi, ya. Makanya dikatakan ija tawaddal abdu rafa'allahu ila bisa bil silsilah. Kalau kita merendah dia, Allah akan angkat dia ke langit yang ketujuh dengan rantai. Nah, itu sahabat. Sahabat itu samina wa ta'na, ya. Nah, itu akhirnya diangkat ya ke langit yang tinggi itu di situ. Beliau dalam buku tersebut memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa merasakan kasih sayang Allah Ta'ala. Ya. Apa nasihat beliau? Karena sifat Tuhan itu halim ya, juga Raufur Rahim, Ghafurur Rahim ya. Jadi kalau kita mengenal Tuhan dan yang dikatakan warnailah dirimu dengan warna Tuhan ya. Nah, kalau kita mewarnai, makanya kita harus menghafalkan Asmaul Husna, ya kan? Kalau berdoa, sebutlah namanya. Ya. Karena kita ketika meminta itu bukan ya Allah, ya Rabbi itu saja. Tetapi nama sifat-sifatnya juga, supaya kita pun memohon dengan sifat-sifat Tuhan. Ya Malik, ya Qadir, ya Sami, ya Basir gitu kan. Jadi kita sebutkan nama sanjungannya dulu, baru kita memohon menempatkan diri yang ketolak belakang dari itu. Kita tidak berdaya, kita tidak mendengar, tidak melihat, dan sebagainya itu. Nah, jadi barulah kita akan, nah itu seperti Allahu Akbar. Tapi kita sujud di bawah. Ya. Kita sujud di bawah, menangis. Kita subhana rabbiyal a'la. Tuhan maha tinggi, kita di bawah. Nah, itu dia selalu dalam doa itu merendahlah tadi. Dan tentu kita pun harus harus memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala dan tidak ada jarak dengan Allah Ta'ala. Betul. Itulah yang sejak kecil kita sudah diazani, diiqamati, ya, diberi akikah, diberi makanan yang bagus, diberi doa-doa, hafalan. Itu memang selalu itu namanya akikah, dari akun, diikat. Ya, hidup kita diwakafkan, lalu kita diberi tarbiyat dan doa-doa, itu semua penyelamat sebetulnya, perekat adesif itu, ya, supaya anak ini jangan jauh dari Tuhan. Ibu, ayah ada surga di sana, ayah jadi pemimpin, ya. Kalau kita hidup sendiri itu Nabi Adam kalau tidak ada bimbingan dari Tuhan nggak bisa dia. Ya. Jadi selalu di situ peran Allah dan hamba. Nah, jadi nanti ada juga hakukul ibadah dan sebagainya. Menarik, artinya memang melalui azan ketika kita lahir diazankan, artinya itu di dalam ajaran Islam itu telah mengajarkan sedemikian rupa agar seseorang itu tidak jauh dari Allah Ta'ala. Ya, betul sekali, betul sekali. Baik, kemudian Bapak, apakah bisa kita simpulkan bahwa cara pertama yang terutama sekali beliau sampaikan di dalam buku tersebut adalah terkait dengan hukukullah. Ya, betul. Kita bahasa dengan meyakini Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, Dia itu yang Maha Esa, kemudian harus beriman kepadanya, mengutamakannya lebih dari apapun, termasuk lebih dari dirinya sendiri. Betul. Lalu jangan ada jarak dengannya sedemikian rupa sehingga keinginanmu menjadi keinginannya. Apakah benar seperti itu, bisa kita katakan seperti itu? Itu sebutnya wakaf. Ya, artinya udah yang kan wafa, fana, dan baka itu. Wafa itu setia. Tadi disebutkan jangan jauh, jangan mengkhianat, jangan kita tidak taat patuh, itu wafa dia. Lalu liqa, liqa itu perjumpaan. Sembayang kita 5 kali ke masjid menjumpai Tuhan. Salat Jumat kita mencari Tuhan, kita Ramadan pun mencari Tuhan, haji pun pergi jauh-jauh ya ke rumah Allah, di bait Allah kan di sana. Kita dekat ke sana, hijrah itu. Nah, memang hidup ini akhirnya hijrah juga. Nanti kita mati dari alam yang fana itu ke alam baka ya, di sana itu. Jadi memang selalu kita mencari Tuhan. Ya, hati kita ini selalu jangan lupa zikir. Nah, itu lebih repeat lagi, lebih padat lagi. Ya, kalau sholat itu kan azan baru sholat. Tapi kalau namanya zikir, wirid, durud, ya, itu mendekatkan, membasahi diri kita ini. Sampai Rasulullah mengatakan tubuh manusia ini ada 365 rusuk ruas.
Nah, hiasilah ruas-ruasmu ini dengan zikir ilahi. Subhanallah ini pahalanya, alhamdulillah ini pahalanya, Allahu Akbar, la ilaha illallah itu pahala-pahalanya, begitu dia. Tapi memang cara pertama adalah menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, hukukullah. Makanya para sahabat bilang, wah saya nih kalau memang itu harus tujuannya begitu, saya tidak mau makan, nggak mau tidur. Maunya saya terus saja ingat Tuhan. Oh tidak, katanya. Kamu harus makan juga, tidur juga, bekerja juga. Karena itu bagian daripada perjuangan hidup. Nah menarik ini kemudian kalau kita baca di dalam buku itu, kemudian Hazrat Masih Maud ini menerangkan mengenai hukukul ibad. Yeah. Bisa Bapak jelaskan bagaimana kita harus bersikap dengan makhluk Allah Ta'ala sesuai dengan ajaran yang sebenarnya gini, perjalanan hidup manusia di dunia, kita lahirkan sendiri, telanjang bulat, tidak tahu bahasa kan. Tapi ketika hadir itu yang menjadi gembira itu dunia. Alhamdulillah kita lahir ini. Ya, dipestakan, didoakan itu. Kita dewasa dinikahkan, dunia datang. Ya. Lalu ketika meninggal juga, kalau kita menjadi orang baik, dunia pun mendoakan. Nah, jadi artinya hidup ini memang hakukul ibad itu harus. Karena manusia inilah kita menjadi hidup. Kita menjadi tangkas, menjadi pintar, menjadi banyak tahu, menjadi mudah. Ya. Nah, disitulah Islam mengajarkan hakukul ibad. Sholat jangan sendiri, bersama-samalah. Lihat kiri kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bersalaman, berpelukan, ya, kita saling doa mendoakan, memaafkan, itu bagian daripada, jangan ada syirik, jangan ada takabur, jangan ada dendam. Ya. Nah jadi hari-hari itu memang Rasulullah saja memaafkan saudara-saudara se-Islamnya itu 70 kali. Bayangkan itu. Ya. Berarti beliau bersih, kudus itu. Al-Malikul Kudus itu. Beliau juga ya itu kan mensucikan manusia. Artinya ini adalah dua cara yang utama setelah hukukullah, kemudian hukukul ibad. Dan tampaknya ini adalah saling berkaitan ya Pak, tidak bisa hukukullah saja, hukukul ibad kan tidak. Segala itu berpasang-pasangan, luar dan dalam. Ada orang yang kaya, bikin rumah gedong sendiri saja hidup. Ya, tidak tahu tetangganya sedang mati ataupun sedang susah, sedang apa. Nah kalau Rasulullah kan mengajarkan kalau masak kasihlah juga hadiah. Ya, setiap orang itu ringankan bebannya, sakit dia tengoklah dia, berilah kamu tanpa diminta pun kan segala itu. Kalau misalkan kita seorang yang hartawan, berilah orang sebelah, orang miskin. Kalau berilmu beri nasihat, jangan rendahkan dia kan begitu.